kasih Tuhan Yesus, nama saya Yosua Rivaldo. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur Tuhan memberikan ruang di mana saya bisa kesaksian di channel YouTube ini, dan kami bersyukur atas rahmat Tuhan sehingga saya diberanikan untuk dan digerakkan untuk bersaksi di tempat channel ini, dan saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya ingin sharingkan bagaimana pengalaman hidup saya bersaksi untuk nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus selama kesempatan hidup saya ini, saya sangat bersyukur mengalami kehidupan yang baik, tentu juga dalam perlindungan anugerahnya sehingga saya masih ada tempat ini. Dulu kalau boleh diceritakan bahwa saya hampir binasa karena kecelakaan. Dulu saya pernah sempat mengalami yang namanya ketabrakan ya, pada tahun, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Waktu itu di mana sebelumnya saya ingin melayani di suatu gereja, dan saat setelah parkir, di mana keadaan kecelakaan itu hampir menghantam pribadi saya, yaitu melalui seberang jalan waktu itu. Dan pada saat saya menahan motor, saya tidak sempat melihat ataupun langsung saja untuk mengunjungi atau berlari ke arah gereja, karena waktu itu sempat hampir terlambat untuk pelayanan. Dan tiba-tiba motor berlari cepat dari arah seberang kanan menuju ke arah saya waktu di sore hari itu, dimana motor itu motor yang tidak kecil ya, tapi besar. Motornya berlari dengan cepat, tidak ada rem sama sekali. Waktu itu saya menyeberang melewatinya, dan motor itu ada percis di samping saya, dan saya melihat motor itu, bahwa motor itu pas depan saya menghalangi dengan kedua tangan saya tentunya, dan motor itu pun jatuh ke sebelah saya, dan saya mental ke arah jalan, hampir ke jalan raya seberang. Itu banyak kendaraan yang lewat, dan tidak hanya motor tapi mobil, kendaraan besar banyak melalui jalan tersebut. Dan tiba-tiba saya sempat merem. Sebelumnya pas saya mau menahan motor itu, saya melihat cahaya terang, bukan hanya lampu motor ataupun lampu yang lewat, tapi benar-benar kayak ada cahaya dari Tuhan, bahwa ada putih-putih, dan itu mengarah, cahaya itu terang, dan sampai saya tidak bisa melihatnya dengan jelas karena itu begitu cerah sekali saya melihatnya. Dan itu pun saya langsung mental dan merem, tapi bayangan cahaya itu masih ada dalam keadaan merem saya. Dan lalu saya terbaring, tetapi tidak langsung pingsan. Dalam keadaan sadar, di mana keadaan sadar itu saya tidak merasakan ada yang luka ya, tapi ya cuma memar di tangan sebelah kiri kalau tidak salah waktu itu. Dan di sini benjolan itu tidak hitam, tapi waktu itu masih biru, memar. Dan di situ yang parah malah motornya yang mengendara itu
Itu dia sampai memar, giginya berdarah, giginya ada yang copot kalau tidak salah itu, dan ada luka berdarah kalau tidak salah kaki dan tangannya. Padahal dia lengkap, perlengkapannya lengkap sekali, tak pakai jaket, pakai celana panjang, dan helm lengkap, bahkan ketutup helmnya yang tidak biasa, tapi yang tertutup semua mukanya. Itu dia kena giginya sampai berdarah ke arah hampir kena trotoar, tapi tidak begitu kena, cuma di sebelahnya. Dan itu pun motornya langsung rusak. Saya kaget kan, seharusnya saya sudah di saat keadaan itu saya sudah tiada itu sebenarnya, karena sudah pental jauh, banyak yang melihat. Dan saya sadar di berapa menit langsung saya mengarahkan ke pengendara yang bawa motor itu. Saya ngampirin, seperti kayak saya yang merasa bertanggung jawab, karena saya nggak bisa ada yang menggerakkan saya, tidak bisa langsung ke pelayanan. Itu pun karena saya ada rasa perhatian kepada yang membawa motor itu yang parah kecelakaannya. Dia malah yang merasa memar, dan saya malah cuma hanya bengkak saja di tangan kiri. Lalu saya menghampiri orang tersebut, dan saya malah dimaki-maki. Bukannya dia merasa bersalah, tapi saya hanya diam tenang dan mengandalkan Tuhan dalam hati. Dalam nama Yesus saya bilang, dan saya bilang langsung terus terang ke orang itu, saya mau pelayanan buru-buru, saya nggak sempat untuk membawa kamu ke rumah sakit. Nanti setelah pelayanan saya akan menghampiri kamu di rumah sakit itu, hubungi saya, nomor saya ini. Tapi beliau tidak membiarkan saya untuk pelayanan, tapi beliau malah untuk minta pertanggungjawaban saya. Padahal saya di dalam keadaan itu sudah benar-benar di dalam mau melewati jalan itu, tetapi selalu mengebutnya motor itu kenalah saya. Untuk saya melihat, kalau tidak melihat saya mungkin udah mental kemana-mana ya. Tangan saya yang menahan itu mungkin untuk menghindari saya lebih parah lagi. Tapi Tuhan Yesus yang melindungi, Tuhan Yesus yang memberikan arah bahwa ada motor yang ngebut. Padahal tadi kosong jalanan itu, tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali dari arah kanan saya itu ke arah saya itu. Maka di situ saya ditarik ya istilahnya, dan dibawa ke rumah sakit. Alasannya untuk mengantar dia, padahal dia masih bisa berjalan, harusnya masih bisa mengendarai motor. Cuma karena giginya doang kan yang berdarah, sudah bertanggung jawab. Padahal di situ pun banyak yang menyaksikan, cuman yang membela hanya pihak dia. Saya hanya berpikir dan merasakan ini ujian yang terberat saya, karena pelayanan tidak bisa saya jalan pada waktu itu, menjadi pelayan di gereja. Tapi apalah daya saya serah diri sama Tuhan Yesus. Ya udah, kalau memang itu baiknya, kami terpaksa dengan itu saya ikut mengantarkan karena belas kasihan ya mungkin, karena dia juga udah berdarah-darah. Ya udah, ayo. Banyak juga yang melihat dia dalam keadaan itu, dan saya mengantarkannya. Di dalam perjalanan banyak sekali juga kendala-kendala sampai ke rumah sakit. Saya tetap dijaga, padahal saya rindu untuk kembali ke gereja. Barangkali ada waktu untuk kesempatan melayani di gereja waktu itu yang hari Sabtu itu. Tapi
Walarut sudah waktu sore mau menjelang malam, sudah terlambat Bung, kan karena pelayan waktunya di jam sore ya. Ini udah mau malam tetap tidak di los, tidak dikasih jalan untuk saya tetap pelayanan, tapi banyak keluarga mereka yang hadir di rumah sakit. Berapa awalnya dikit tadi, tapi pas sudah dimasukin rumah sakit banyak. Saya jelaskan di situ, saya hampir dituding karena perkataan beliau ini sempat ingin mengancam saya karena minta pertanggungjawaban. Pada waktu itu saya tidak punya persen pun waktu itu dalam rupiah, tetapi beliau tetap untuk meminta pertanggungjawaban dalam rupiah. Di situ saya pasrah minta ke Tuhan juga, ini bagaimana ya Tuhan, berikan jalan bagi saya, walau tidak sempat untuk pelayanan, tidak bisa karena waktu juga sudah mau selesai pelayanan. Saya tetap masih di rumah sakit dalam waktu sudah hampir jam 8 malam pada masalah itu, tetap saya masih di situ. Dan pihak rumah sakit pun juga waktu selesai dalam waktu jam 9 dia keluar kalau tidak salah. Lalu dia diajak untuk ke rumah untuk berbincang-bincang ke rumahnya beliau dengan perkataan-perkataan ya untuk mengganti rugi sampai meminta KTP, meminta bukti untuk bahwasanya kayak saya dianggap untuk lari katanya. Padahal saya tidak lari, kan saya udah bilang dari awal saya akan jumpai dan nomor saya nih pegang. Tapi beliau tetap saja bersikeras untuk meminta KTP saya untuk dia pegang. Mau tidak mau ya udah, daripada saya tidak pulang waktu itu malam hari sudah mau larut malam karena banyak perbincangan pada saat itu, dan tambah juga dari tetangganya seru padaku. Tapi saya dalam hati ini saya mau diapain kan, saya juga khawatir, tapi saya berserah juga. Di sisi lain Tuhan pasti tolong, orang benar tidak dibiarkan dihancurkan oleh siapapun, karena Tuhan pegang janji setiap kita yang benar-benar dalam keadaan kebenaran itu sendiri. Pada situ saya duduk dan terus berbincang-bincang mengenai kejadian tersebut sampai saudaranya dipanggil, yang tentara atau apa tuh dalam aparat-aparat seperti itu panggil. Sepertinya kayak dalam hati saya teroris atau penjahat apa ini kan, saya pikir gitu kan. Didatangi semuanya, dipanggil, diteleponin sama beliau seperti saya pencuri atau penjahat apa gitu ya. Saya pasrah di situ, ya udah maunya gimana nih, ini udah mau larut malam, saya bilang gitu. Kalau KTP saya ya udah nih KTP, kan saya bilang udah nggak punya uang, kata waktu itu di dompet pun tidak ada waktu itu. Beliau tetap bersikeras meminta uang yang tidak sedikit, tapi katanya jaminannya ya udah KTP kamu sini. Lama-lama seperti itu, terakhir KTP ya saya berikan, ditahan oleh beliau. Saya pulang ke rumah kan, saya tidak beritahu orang tua, karena kasihan kalau diberitahu juga pasti yang salah orang itu, bukan saya, karena saya kan dalam keadaan korban, bukan dalam keadaan pelaku. Maka saya tetap diam-diamkan saja, dan saya malah sharing untuk beritahu ke teman saya pelayanan pada esoknya, itu hari Minggu kan pada pelayanan, saya beritahu bahwa saya mengalami kemarin tidak bisa pelayanan, mengalami kecelakaan, dan saya suruh minta pertanggungjawaban. Padahal saya di sisi itu kan jadi korban. Saya jelasin terus dari awal kejadian sampai pada akhirnya gimana seperti apa.
Dan ada teman saya notaris dan bagian hukum juga mengerti hal demikian, dan dibantulah oleh teman saya itu dalam menyelesaikan kejadian ini dan memulangkan KTP saya dengan begitu bijak, tidak dalam keadaan maksa. Tetapi memang lawannya ini, yang beliau ini tetap bersikeras. Waktu itu banyak temannya dibawa, entah dari mana itu, terus dikeliling kami, padahal kami cuman saya dan teman saya 2 orang, 3 orang lah teman pelayanannya. Padahal udah diceritain sama notaris kalau memang nggak dikembalikan, ntar kita pengadilan aja katanya gitu. Jangan, kata teman saya yang lain, biar kita selesaiin aja, ini kan masalahnya kecil yang nggak besar, pengadilan kan harus besar. Dan memang sih mereka tidak mau kalau ke pengadilan, katanya sini aja lah kita selesaiin. Udahlah, sampai saat situlah tetap mereka ribut, tapi kami dengan bijak hati, dengan berbelas kasih ya, tidak sampai ke jalur hukum, maka di pinggir jalan kami ditunggu sama mereka sebelumnya kan. Setelah kami berbincang dan banyak sekali perkataan yang keluar dari mereka, sampai tetap meminta uang ganti rugi atau apalah itu untuk kerusakan pertanggungjawaban dalam rumah sakit mengobati beliau. Tapi saya bilang nggak ada uang, mau gimana? Saya bilang, beliau mungkin berpikir lebih lagi, katanya kapan-kapan saja kalau punya uang. Ya KTP saya juga balikin dong. Dan saya bilang ya udah, ini diberikan juga akhirnya oleh beliau KTP saya, dan setelah itu tidak kembali. Padahal satu ini dia juga pernah ke gereja, cuman jarang-jarang katanya kan, beliau udah ngaku bahwa saat kami, kata mereka, kami gerejanya sama, kata mereka kan, saya sebaat di gereja kamu, kata dia. Dan dia sempat bilangnya gitu, tapi pernah jarang untuk gereja di satu gereja kamu, tapi saya pernah ada gereja lain, saya sebut mereka. Nah di situ udahlah, dia nggak kembali lagi ke gereja kami, tidak kelihatan. Mungkin entah apa yang dia pikirkan, tidak kembali lagi. Sampai sekarang tidak menemukan saya lagi, padahal beliau punya nomor saya kan, tidak dihubungi lagi. Itulah keajaiban Tuhan Yesus yang tahu mana benar yang mana yang salah, dan Tuhan Yesus pasti bela orang-orang yang benar. Bagi kalian yang menyaksikan kesaksian ini, kiranya berani untuk bersaksi, jangan takut. Kalau kalian benar, andalkan Tuhan. Tuhan pasti bela kalian di mana kejadian-kejadian kalian alami. Bawalah dalam kesaksian di ruang kesaksian yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.